Mahfud, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Cendrawasih. Saya berasal dari SMA Negeri Maiwal, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor. Berikut ini adalah video pembelajaran booking saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang teman-teman semua. Siang. Kabar hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baru kita salah satu tema untuk kita doa. Teman-teman bersama guru, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Namun sebelum itu, izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Islam. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Pak Guru akan saya hadirin dulu. Apakah semua hadir? Ya. Ya. Baik. Pak Guru akan tanya berkaitan dengan materi minggu lalu. Apakah masih ingat semua berkaitan dengan sistem pernapasan manusia? Masih. Kira-kira sistem pernapasan manusia itu terdiri atas beberapa? Hidung, paru, jadi itu berkaitan dengan sistem pernapasan manusia. Nah, ini ada kaitan dengan sistem gangguan sistem pernapasan pada manusia, ya. Jadi materi ini ada kaitan dengan topik kita hari ini, ya. Nah, tentu ya ada kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau kita bicara tentang sistem pernapasan, maka dalam kehidupan kita sehari-hari juga sering mengalami gangguan. Dalam hal ini batuk, pilek, sesak napas dan seterusnya. Ya. Jadi itu berkaitan dengan materi minggu pertemuan lalu dengan hari ini. Baik, Pak Guru akan menyampaikan tujuan program kita hari ini, yaitu melalui penerapan model pembelajaran bahasa daring, peserta didik diharapkan menganalisis gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pernapasan manusia melalui studi literatur dan pengamatan. Kemudian yang kedua, mengamati kelainan pada struktur serta fungsi jaringan organ pernapasan terhadap kesehatan dengan benar. Jadi itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, Pak Guru akan menayangkan sebuah video yang nanti kamu akan kerjakan di NPPD nanti. Menurut penelitian Lembaga Demografi Universitas Indonesia, ada 60 juta penduduk Indonesia menjadi perokok aktif. Dari jumlah itu, sekitar 3 juta orang merupakan pelajar. Peningkatannya sejak 2013 mencapai 20,5%. Data dari Global Young Tobacco Survey 2014, negara kita dinyatakan sebagai negara dengan angka perokok remaja tertinggi di dunia. Fakta ini memprihatinkan. Pasalnya efek candu yang ditimbulkan perokok berdampak buruk pada masa depan anak-anak. Tidak lagi untuk hanya difokuskan atau semua menyoroti kesehatan, tetapi kita harus melihat juga generasi kita ke depan. Kalau anak-anak itu dengan meningkat sebesar sampai 26% dengan merokok, kami tentu mengharapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai seorang perempuan juga meningkat kita 2,76% tertinggi di dunia. Berbagai cara sudah dilakukan. Berbagai area fasilitas umum sudah menjadi kawasan bebas asap rokok. Untuk menegakkan peraturan ini, pemerintah daerah bahkan sudah sering merazia area yang menjadi kawasan bebas asap rokok. Tapi di sisi lain, peningkatan perokok di Indonesia masih tetap signifikan. Hal ini dikarenakan pengendalian penjualan rokok di Indonesia masih sangat lemah. Pokoknya gini, pemahamannya jangan poin pada tempat merokoknya, tapi pada penyelamatan generasi muda dulu. Jadi tempat merokok itu hanya diberikan kepada mereka yang masih merokok. Jangan kita membatasi
memberikan tempat kepada yang merokok, tapi tetap kita membiarkan mereka menjara anak-anak kita. Gitu loh tujuannya. Jadi itu hanya untuk mereka yang masih merokok, tapi kita tetap menyelamatkan generasi muda. Badan Kesehatan Dunia WHO mencatat 5 juta orang meninggal per hari karena rokok. Untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah, menggodok rancangan undang-undang pertembakauan yang melibatkan berbagai pihak di hulu dan hilir. Tim Liputan, laporkan. Baik, dari video ya, yang kamu amati, kira-kira ya permasalahan apa yang terjadi pada video tersebut? Dari video yang kamu amati berkaitan dengan gangguan sistem pernapasan manusia. Tentu dalam ya tayangan video tadi, tentu yang terjadi pada gangguan sistem pernapasan adalah yang pertama asap rokok. Ya. Yang kedua ada ya asap motor, kemudian ada industri dan lain sebagainya. Itu yang ya kamu amati pada video tersebut. Ya. Nah di sini ya Pak Guru akan membagikan beberapa kelompok, ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang nanti ya, kelompok tersebut akan melakukan atau menyelesaikan LKPD yang nanti Pak Guru akan bagikan. Ya. Jadi silakan duduk di kelompok masing-masing, baik itu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Baik, Pak Guru akan membagikan ya, LKPD yang ada. Baik, silakan diskusi dalam kelompok masing-masing berkaitan dengan LKPD. Ya, silakan cermati LKPD yang ada, kemudian selesaikan ya, soal-soal yang berkaitan dengan video yang kamu amati tadi. Kemudian, jika dalam menyelesaikan LKPD itu ya teman-teman mengalami kesulitan, maka bisa ditanyakan supaya kendala-kendala yang kamu alami bisa diselesaikan. Baik, sudah selesai semua kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah. Baik, ya. Pak Guru kasih kesempatan buat kelompok ya lakukan hasil presentasinya. Kesempatan yang ada Pak Guru berikan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul
gangguan sistem pernapasan manusia yang akan dibacakan oleh pemateri. Baik, terima kasih. Yang pertama, berdasarkan pengamatan video, gangguan apa saja yang terdapat dalam sistem pernapasan: pilek, sinusitis, influenza, difteri, laringitis, asma, bronkitis, pleuritis, dan paru-paru. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari gangguan sistem pernapasan? Ya, rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air mineral, rajin cuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Kegiatan kedua, gangguan emfisema yang berfungsi sebagai peradangan pada salah satu atau kedua gelambir paru-paru dapat berisi cairan atau nanah sehingga penderita sulit bernapas. Yang kedua, gangguan difteri yang berfungsi sebagai penyakit yang disebabkan Corybacterium diphtheria yang menyebabkan sakit pada tekak dan demam. Yang ketiga, gangguan faringitis yang berfungsi sebagai radang tenggorokan yang disebabkan virus atau kuman karena daya tahan tubuh yang lemah. Yang keempat, gangguan asma yang berfungsi sebagai saluran pernapasan mengalami penyempitan karena rangsangan tertentu sehingga menyebabkan sesak napas. Yang kelima, gangguan bronkitis yang berfungsi sebagai peradangan pada bronkus yang disebabkan virus dan bakteri. Gangguan influenza berfungsi sebagai penyakit flu yang menular melalui udara yang mengandung bersin penderita. Gangguan tonsilitis sering disebut radang amale, infeksi pada jaringan berbentuk oval pada pangkal tenggorokan. Gangguan kanker paru-paru terjadi pertumbuhan tidak terkendali pada sel-sel di dalam paru-paru. Penderita batuk tidak kunjung sembuh dan terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di daerah paru-paru. Gangguan TBC, infeksi paru-paru karena bakteri Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penderita sulit bernapas dan batuk yang parah disertai darah. Terakhir, gangguan pneumonia fungsinya sebagai membengkaknya paru-paru sehingga proses pertukaran gas terganggu. Yang pertama, zat berbahaya apa yang terkandung dalam rokok elektrik serta sebutan mengapa dapat membahayakan sistem pernapasan. Jawab: beberapa penelitian telah menyatakan bahwa rokok elektrik mengandung nikotin, zat kimia lain yang bersifat racun, toksin, dan memicu kanker karsinogenik. Hal ini dikarenakan rokok elektrik dan rokok biasa juga mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Yang kedua, asap rokok yang terhirup secara terus-menerus dapat mengakibatkan gangguan sistem pernapasan. Selain perokok aktif,
Ternyata perokok pasif juga terkena dampak dari asap rokok. Bahkan perokok pasif memiliki resiko terserang penyakit pernapasan 3 kali lebih besar dari perokok aktif, peregangan dan kerusakan jaringan paru-paru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa rokok elektrik sama bahaya dengan rokok biasa. Sesi tanya jawab kepada kelompok yang ingin bertanya. Baik, di sini saya mewakili kelompok 4 untuk menanggapi hasil diskusi atau presentasi dari kelompok 3 yang bunyi soal bagaimana cara atau upaya supaya kita terhindar dari gangguan sistem pernapasan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang bunyi soal bagaimana caranya supaya kita terhindar dari gangguan sistem pernapasan. Jawab: rutin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air mineral, rajin cuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Ini terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak. Baik, kita berikan aplaus buat kelompok. Baik, kesempatan yang berikut lagi, Pak Guru akan memberikan kesempatan untuk kelompok. Baik, selamat siang Bapak Guru dan teman-teman semua. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gangguan sistem pernapasan pada manusia. Untuk itu saya tidak akan memperpanjangkan kata dan kalimat saya. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri untuk membacakan hasil kerja kami. Para pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kami. Kegiatan 1, soal nomor 1. Berdasarkan pengamatan video, gangguan apa saja yang terdapat dalam sistem pernapasan? Dijawab. Gangguan yang terdapat dalam sistem pernapasan yaitu pilek, sinusitis, influenza, difteri, faringitis, laringitis, asma, bronkitis, pleuritis, dan kanker paru-paru. Caranya adalah rutin berolahraga, mengonsumsi makanan yang bergizi, banyak minum air mineral, rajin cuci tangan, tidak merokok, menghindari paparan polusi, rutin memeriksa kesehatan secara berkala. Baik, kegiatan yang kedua, pasangkan dengan menggunakan tanda panah untuk menghubungkan pernyataan suatu kelainan atau penyakit pada kolom sebelah kiri dengan jenis penyakit di kolom sebelah kanan. Fungsi dari gangguan atau penyakit emfisema yaitu sebagai saluran sebagai peradangan pada salah satu atau kedua gelambir paru-paru, dapat berisi cairan atau nanas sehingga penderita sulit bernapas. Yang kedua, difteri sebagai penyakit yang disebabkan Corynebacterium diphtheriae, menyebabkan sakit pada tegak dan demam. Yang ketiga, faringitis sebagai radang tenggorokan yang disebabkan virus atau kuman karena daya tahan tubuh yang lemah. Yang keempat, asma sebagai saluran pernapasan mengalami penyempitan karena rangsangan tertentu sehingga menyebabkan sesak napas. Sebagai penyakit flu yang menular melalui udara yang mengandung bersin penderita. Yang ketujuh, tonsilitis sebagai atau sering disebut radang amandel, infeksi pada jaringan berbentuk oval pada pangkal tenggorokan. Yang kedelapan, kanker paru-paru terjadi pertumbuhan tidak terkendali pada sel-sel di dalam paru-paru penderita, batuk tidak kunjung sembuh dan terjadi pembengkakan kelenjar getah bening di daerah paru-paru. Yang kesembilan, soal zat berbahaya apa yang terkandung dalam rokok elektrik tersebut dan mengapa dapat membahayakan sistem pernapasan? Dijawab. Beberapa penelitian telah menyatakan bahwa rokok elektrik mengandung nikotin, zat kimia lain yang bersifat racun atau toksin dan memicu kanker atau karsinogen.
Hal ini dikarenakan rokok elektrik dan rokok biasa juga mengandung bahan berbahaya yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Tentu dapat mempengaruhi kesehatan paru-paru secara langsung. Faktornya, zat kimia yang terkandung di dalam vape bisa menimbulkan relasi peradangan dan kerusakan jaringan paru-paru. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa rokok elektrik sama bahaya dengan rokok biasa bagi kesehatan si perokok ataupun orang lain yang ikut terpapar asapnya. Demikian hasil presentasi kami. Baik, terima kasih kepada materi yang telah membacakan hasil diskusi kami. Selanjutnya, saya memberikan waktu seluasnya untuk teman-teman yang bertanya atau menanggapi hasil diskusi kami. Baik, sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4 dengan bunyi soal. Coba kalau mau jelaskan fungsi dari gangguan emfisema, dipetri, faringitis dan asma. Terima kasih. Ya, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang soal menjelaskan fungsi dari emfisema, dipetri, faringitis dan asma. Yang pertama, emfisema. Emfisema fungsi peradangan pada salah satu atau kedua gelambir paru-paru dapat dari cairan atau nanas sehingga penderita sulit bernapas. Yang kedua, dipetri, yaitu penyakit yang disebabkan Corynebacterium diphtheria menyebabkan sakit pada tekak dan demam. Yang ketiga, faringitis, yaitu radang tenggorokan yang disebabkan virus atau kuman karena daya tahan tubuh yang melemah. Yang berikut asma, yaitu saluran pernapasan mengalami penyempitan karena rangsangan tertentu sehingga menyebabkan sesak napas. Bagaimana tanggapan dari saudara ini? Pas. Terima kasih. Jika ada cara memantau dengan simak, jika ada kalimat yang salah dengan simak mati, sehingga yang terima kasih selanjutnya saya kembali ke Bapak. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus buat kelompok. Baik, dari hasil presentasi kelompok, kita berikan aplaus buat kelompok 4 dulu. Baik, Pak Lurah akan menjelaskan sedikit tambahan berkaitan dengan materi ya, gangguan sistem pernapasan pada manusia. Nah, ini ada kaitan dengan materi minggu lalu ya, berkaitan dengan ya, sistem pernapasan ini, alat-alat sistem pernapasan ini, mulai dari hidung sampai dengan paru-paru ya. Dan ketika kita menghirup oksigen yang mungkin udaranya ya tidak menyenangkan atau ya tidak membutuhkan dari ya udara-udara yang kotor yang kita hirup, tentu akan mengalami dampak gangguan dari ya kelompok ya yang sudah melakukan presentasi dari beberapa gangguan sistem pernapasan ini. Jadi ya tentu kita sebagai manusia ya harus ya, selalu menjaga kebersihan kesehatan supaya terhindar dari gangguan-gangguan pada sistem ya, pernapasan itu. Pak, berdasarkan jenis perokok dibedakan menjadi perokok aktif dan aktif, ya, pasif dan aktif. Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok, namun karena ada orang di dekat, maka dia terpaksa harus ikut menghisap asap rokok dengan segala akibatnya. Sedangkan perokok aktif adalah orang yang terbiasa merokok dan menanggung sendiri akibatnya. Jadi perbedaan antara pasif dan aktif ya. Apalagi kalau kamu dalam usia remaja begini, paru-parunya masih bersih. Tapi kalau misalnya ya 2 tahun 3 tahun kamu sudah merokok, tentu dia punya warnanya mulai berubah. Ya. Tapi kalau ketika kamu ke rumah sakit ke Roset, oh dia punya warnanya sudah berubah. Nah, maka stop sudah. Ya, supaya tidak boleh merokok ya di usia-usia seperti ini. Bahkan lebih dari usia pun dilarang pemerintah supaya kondisi kesehatan tetap terjaga. Nah, resiko penyakit akibat kebiasaan rokok disebabkan oleh zat berbahaya pada asap rokok ya, akibat kebakaran. Diperkirakan ada lebih 7.000 bahan kimia yang terdapat di dalam ya, di dalamnya, dan sekitar 70 diantaranya
bisa menyebabkan kanker. Rokok dan asap rokok mengandung banyak senyawa berbahaya seperti nikotin, karbon, ya, monoksida, arsenik, aseton, cyanidum, dan limbah. Ya. Nah, asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Ketika dia di teman-teman yang mungkin yang mengkonsumsi rokok tersebut. Ya. Kemudian, nah ini ada gambar rokok, ya, bisa diperhatikan. Ya. Satu rokok batang saja memiliki banyak kandungan. Ya. Di situ ada nikotin, ya. Kemudian, ya, masing-masing memiliki fungsi, ya. Mulai dari monoksida, karbon monoksida merupakan salah satu kandungan rokok yang tidak memiliki rasa dan bau, sehingga menarik orang ini. Kalau ketika seseorang sudah mengkonsumsi rokok, aktif rokok dengan ya rokok merek ini, maka dia suka yang itu karena rasanya membuat dia senang, menyenangkan. Kalau berbeda dengan rokok-rokok yang lain, ketika dia hisap tidak sesuai, dia akan pindah ke selera yang betul-betul dia mau. Jadi itu berkaitan dengan karbon monoksida. Kemudian yang kedua ada nikotin. Nikotin memiliki efek candu dan berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan ya, berbagai reaksi termasuk efek menyenangkan dan menyenangkan. Jadi ya tentu ada positif dan negatif ya dari rokok. Ya. Tetapi diharapkan supaya tidak boleh ya mengkonsumsi atau menghisap rokok bagi ya teman-teman laki-laki supaya paru-parunya tetap bersih. Ya. Kemudian yang keempat ada nitrogen cyanida, kemudian ada benzena, kemudian ada formaldehida, kemudian ada arsenik, kemudian ada kalium, ada amonia, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pencemaran asap kendaraan. Ya. Tentu ya teman-teman tahu bahwa kandungan asap rokok, asap kendaraan lebih berbahaya daripada asap rokok. Kenapa? Kita bisa lihat, kita bisa amati bahwa tentu ketebalan antara asap rokok dan asap kendaraan, tentu asap kendaraan lebih besar dibandingkan asap rokok. Sehingga ketika kita menghirup ya asap kendaraan, tentu dampaknya lebih besar yang membuat kita rasa pusing karena apa? Aromanya, baunya berbeda dengan rokok. Ya. Walaupun dua-duanya memiliki ya dampak, tapi asap kendaraannya lebih besar. Ya. Kandungannya lebih besar, dampaknya lebih besar, sehingga biasa ya diberitakan supaya harus menggunakan masker dan seterusnya supaya menghindar dari polutan-polutan ini. Ya. Kemudian di sini ada beberapa kandungan ya asap kendaraan bermotor, yaitu ada karbon monoksida, ada hidrogen, kemudian ada sulfur dioksida, kemudian ada hidrogen, kemudian ada hidrokarbon. Itu berkaitan dengan ya, kandungan asap kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga ada pencemaran asap. Ya. Nah, pencemaran asap ini yang pertama ada pilek, sinusitis, influenza, difteri, faringitis, laringitis, asma, bronkitis, pleuritis, kanker paru-paru dan TBC. Apalagi kalau ibu-ibu yang sering di dapur, tentu hidup asap, ya dapur saja. Batuk, pilek, air mata bisa keluar dan seterusnya. Kenapa? Kita menghirup oksigen yang tidak menguntungkan. Karena oksigennya bersifat kotor. Yang ketika kita hirup melalui hidung tadi, sistem pernapasan tadi, maka kita akan mengalami gangguan-gangguan seperti itu. Bisa dipahami ya? Ya, gitu. Baik, kita akan melakukan ya kesimpulan secara bersama-sama dari pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan gangguan sistem pernapasan pada manusia. Tentu ada kelompok yang mau ya menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang mungkin mau memberikan pikiran pendapat? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya mewakili kelompok 4 untuk memberikan kesimpulan mengenai gangguan sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, sistem pernapasan adalah sekumpulan jaringan organ yang membentuk tubuh bernapas. Sistem pernapasan membantu tubuh menyerap oksigen dari udara dan membuang gas sisa seperti karbon dioksida atau CO2 dari darah.
Dengan dukungan oksigen, seluruh organ dapat berfungsi dengan normal. Yang kedua, ada beberapa gangguan dan kelainan yang menyerang alat pernapasan, antara lain faringitis, pneumonia, emifisema, paru-paru, asma, difteri, apikisi, tuberkulosis atau TBC, hipoksida, asidosis, sinusosis, bronkitis, tonsitis, pleuritis, SARS, dan kanker paru-paru atau yang terakhir difteri. Baik, itu berkaitan dengan kesimpulan pada gangguan sistem pernapasan. Yang ketiga adalah teknologi pengobatan untuk mengatasi dan mencegah berbagai penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan, antara lain yaitu yang pertama stetoskop, ya, radiasi menggunakan sinar X. Nah, ini yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, karena mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi itu membutuhkan sinar X. Tapi kalau sudah jam 10 ke atas itu suhunya sudah panas. Itu salah satu solusi untuk mengatasi gangguan sistem pernapasan itu dengan menggunakan sinar X itu. Kemudian ada intubasi endotrakea, kemudian ada dan tracheostomi, kemudian ada oksigen senter atau oksigen kanula. Kemudian kesimpulan yang terakhir, jagalah kesehatan organ pernapasan, terutama pada paru-paru dan organ sistem pernapasan lainnya agar tidak terjadi gangguan pada sistem pernapasan kita. Kemudian hindarilah polusi udara dan gas-gas beracun, dan terutama hindarilah asap rokok, serta rawatlah paru-paru agar tetap bersih, karena paru-paru mudah sekali terserang penyakit infeksi sehingga menimbulkan kerusakan jaringannya. Jadi harus kita lagi dari beberapa solusi supaya tubuh kita ini tidak mengalami gangguan pada sistem pernapasan. Nah, kita akan melakukan refleksi secara bersama. Tentu dari awal pembelajaran sampai dengan akhir ini, apa yang kamu amati, apa yang kamu lihat berkaitan dengan refleksi, tentu bagaimana dengan mempelajari pada materi hari ini. Tentu kita akan belajar tentang materi gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian pertanyaan yang muncul berikut lagi, yaitu apakah menyenangkan atau tidak? Tentu menyenangkan. Karena apa? Kamu mengamati video, mengerjakan LKPD yang ada dan seterusnya, PowerPoint dan seterusnya. Karena kamu amati secara langsung. Kemudian mungkin ada hal-hal lain yang belum dipahami atau kurang dipahami. Tentu di pertemuan berikut akan nanti disampaikan, sehingga dari hal-hal yang belum dipahami kita bisa kerjakan secara bersama-sama. Baik, Pak Guru akan membagikan soal evaluasi untuk kamu selesaikan, setelah itu dibuka. Sudah dapat semua? Sudah. Sudah selesai semua? Ya. Silakan dikumpulkan. Baik, Pak Guru akan
materi minggu berikut berkaitan dengan sistem ekspresi, baca perlu dilihat supaya ketika pada saat jam pembelajaran ya yang berkaitan dengan sistem ekspresi tentu ada hal-hal yang mungkin belum dipahami bisa ditanyakan ya dari materi ya sistem ekspresi di pertemuan berikut. Bisa ya? Bisa. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Pak Guru minta salah satu peserta ini untuk memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena dari awal pertengahan hingga akhir aktivitas pembelajaran kami semuanya berjalan seluruh kuasa dan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Engkau mari menjaga dan melindungi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih banyak dan selamat siang semua. Ya.